Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim, iftah lana abwabal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, di majelis yang penuh dengan rahmatnya Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan langkah serta niat kita yang baik dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, wabil khusus pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, tuan-tuan guru dan orang tua kita yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga, umumna jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita mengadakan acara penyambutan bulan suci Ramadan, yang mana pada malam hari ini sekaligus penutupan sementara di pengajian setiap malam Kamis. Mudah-mudahan dengan adana songonon itabain songonon dengan niat na ikhlas semata-mata menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, dilehen Allah manian dihita pertolongan dohot anugerahna sehingga mampu menjalankan ibadah. Amin. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, semoga dengan berpuasa itu engkau menjadi orang yang bertakwa. Jadi pada marsuajita dalam Al-Quran kalimat la'allakum tattaqun dua maknanya. Nah, pertama, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, kedua, pasti engkau menjadi orang yang bertakwa. Aso dua makna nion berbeda. Yang pertama, apabila seseorang melaksanakan puasa tapi dia tidak tahu hakikat puasa, maka dimaknai semoga dengan puasa nebenmi menjadi takwa. Tetapi pala maloya na puasoi ibu toya hakikat na puasoi anggomai jalan kon ko puasoi la'allakum tattaqun, pasti martakwa. Ay maksud naning ilmu nahu la'allakum tattaqun, pasti engkau menjadi orang yang bertakwa. Tayang guna somalodo puasoi, mudah-mudahan ning Tuhan semoga dohot puaso na ibenmi bope bahatan do nasodong pahalona menjadi alak na bertakwa. Ay manangkin maksud la'allakum tattaqun. Karena dijelaskan oleh para ulama, puasa seseorang itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, saumul awam, puasa orang-orang yang awam. Ahanidokon awam, kebanyakan manusia, kebanyakan alak. Sundia puasa kebanyakan manusia, mayoritas umum manusiaon, kaful batoni wal farji angkodo isyahwati, menahan perut daripada makan dan minum serta menahan berhubungan badan. Ai puasa nyalakna awam me. Jadi mulai domangan sahuria sampai azan subuh, inda mangan yaon be, inda minum ya be sampai maghrib marbuko. Dohot inda berhubungan badan. Tayang gobor gintola di siang hari do nasutola. Pala naonan mayana tarjagoya, menahan daripada haus, menahan daripada lapar, kemudian menahan kemaluan dari berhubungan badan, maka puasanya itu disebut puasa awam dan tidak mendapatkan pahala. Ngadong pahalo naon. Akan tetapi gugurlah kewajibannya sebagai orang yang beriman telah melaksanakan puasa. Masuk mayadi ayati kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, gugur pahala nai. Artinya mandung kewajiban nia ilaksano nia, tetapi inda dong pahalo nia namar puasoi harana manahan malemaya dohot manguas serta menahan hubungan badan. Harana binatang pemampu deh. Ada iba pisah jantan nadut betina na ulang ilin mangan sadari saborngin mampu. Ibeso inda dong pahalo puaso nyalak na songonian. Maka jangan jadikan puasa kita seperti orang awam. Naiklah ke tingkatan yang kedua. Karena setiap hari, karena setiap minggu kita mendapatkan kajian-kajian ilmu. Berarti alak nomor 2 domaiba, inda alak na awam be. Sundia puasa nomor 2, saumul khawas, puasanya orang-orang yang khawas. Bagaimana yang disebut puasa orang khawas? Kaful basori wal udhuni wal lisan wal yadi wal rijli wasairi jawarihi. Menahan pandangan, pendengaran, lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuhnya dari berbuat yang tidak disukai oleh Allah, berbuat dosa, maksiat, itahania. Berarti selama Ramadan inda bei pandang-pandangia gambar-gambar nah haram. Inda bei ligi-ligi ia gambar-gambar na haram. Inda bei ucap konia kalimat-kalimat nasu tidak nasu disukai oleh Allah. Inda bei tangionia perkataan-perkataan yang
tidak bermanfaat. Indah bayi-bayinya tangan nia mengambil nasuhak nia, kaki nia indah langkahku nia be itu tempat-tempat na dibenci oleh Allah. Maka puasa yang seperti itu berpahala. Isi do beso marpahala puasa. Anggo nomor sadaran kinandongan adong pahala nai ulang songoni puasa ni tabe. Puasa harus menahan seluruh anggota tubuh daripada maksiat. Ulang mengece ialah waktu puasa, ulang margabus waktu puasa, ulang mengadu domba waktu puasa, ulang mengaligi aurat nialak waktu puasa, ulang menonton-nonton na haram waktu puasa. Selama 30 hari kita mampu menahannya, maka insya Allah la'allakum tattaqun, pasti engkau akan bertakwa. Anggo itar pasti omai. Tetapi anggo songan na awami do puasonta, mudah-mudahan martakwa amu dung puasonin Allah Ta'ala. Maka jadikanlah puasa kita puasa yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, puasa seseorang itu saumu khawasul khawas, puasa orang yang khawasul khawas. Dia puasa nalai kaful akli wal qalbi an afkarid dunyawiyah. Mereka mampu menahan akalnya, hatinya daripada memikirkan dunia dan memikirkan selain Allah Ta'ala. Maka ini disebut puasa para nabi, rasul dan aulia. Ngamampu itawadu pala nomor tuluan. Aso indah tola selama Ramadhani akal memikirkan dunia, sendiri baik, hati memikirkan dunia, sendiri baik, kecuali mereka-mereka yang ditunjuki Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya ulama-ulama yang mampu seperti itu. Imaso ulamai adong pe bisnis nia, anggo jabat ro Ramadan mantap mar bisnis. Adong pe usaha nia, anggo jabat ro Ramadan ipaturi dulu usaha on sodong bekal selama 30 hari khusus zikrullah, hanya mengingat Allah Ta'ala. Anggo jabat tong 60 juta balan dunia sebulan ni ngama mikirkan dunia ya be. Saru bodoh nama naik haji, ibayan ongkosna, dibayaran sudah sampai tumokahan ngadong pikiran dunia. Songoni may bayan bulan puasa. Tetapi na mampu ita aso manombo bulan puasa do lakuan jagal niya, sehingga susah memikirkan Allah Ta'ala, bahatan lebih memikirkan dunia. Maka jadikanlah puasa kita nomor 2. Pikirkan dunia tapi tahan anggota tubuh daripada berbuat yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi boleh puasa nomor 3 ita latih-latih ausadarion ubain jolo puasa nomor 3 khusus zikrullah sayo karejongku, baca Quran, sholawat, mardikir, martilawah, mardalail, sude amaliyah ibakas do majolo sadarion tola, berarti mampu ya sadari tidak memikirkan dunia. Boleh. Nah, itulah maksud tingkatan puasa setiap manusia sampai hari kiamat. Antara natului mayai palangan nomor sada nomor 2, nga nomor 2 nomor 3. Jadi tahu usahaon ulang nomor sada tapi usahakan nomor 2 dohot nomor 3. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Apa kelebihan malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun malaikat-malaikat Allah dan Jibril dari alam malakut menuju alam dunia biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Jadi sudah malaikat nadong di alam malakut saat malam Lailatul Qadari turun sudah kosong penduduk langit. Aso rawalaitu umat Muhammad. Maka seluruh malaikat ini, malaikat nabahaton
Begitu turun kala itu ginjang duniaon, mereka mendatangi satu persatu umat Muhammad. Romatu bakastayun malaikatun. Lalu kemudian malaikat ini, setiap satu malaikat mendampingi satu jiwa. Malaau idampingi sada malaikat, adong musebayo idampingi sada malaikat. Apapun pekerjaan manusiai, apapun aktivitas manusiai selama satu malam itu, malaikat itu berkata, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat mahubayo sampai subuh, selamat mahubayo sampai subuh, selamat mahu anak buru sampai subuh. Ning malaikat, Masya Allah. Baik yang nama ibadah, baik yang nama nonton TV, baik yang nama mikirkan dunia, baik yang nama usaha, baik yang nama mencari nafkah, selama malam Lailatul Qadar ditemani oleh malaikat-malaikat yang mengatakan selamat mahubayo sampai subuh. Akan tetapi Allah menjadikan hijab antara pendengaran kita dengan ucapan di malaikati sehingga ngabineke. Anggoda betong bineke na binoto may oon malam Lailatul Qadari. Aso may samping niba malaikati. Maka orang-orang yang mendapat malam Lailatul Qadar disebutkan oleh Rasulullah, mereka akan dipeluk oleh malaikat itu dan dicium oleh malaikat itu. Ambo mendapat kiba Lailatul Qadari, ikaluk malaikat Jibrilon, ikaluk malaikat di samping nibaon, iyong mahiyaiba. Maka ada tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, pertama ning Rasulullah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada malam itu ketika dia beribadah kepada Allah, tiba-tiba dia melihat cahaya kilat yang sangat terang sakilas mata saja. Misalkan rompak sembahyang taraweh, atau rompak tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, atau rompak tahajud, Allahu Akbar, hidayah cahayo kilat menyambar sekejap mata. Ay matandona mang ikaluk malaikatiho o ima malam Lailatul Qadari. Apabila nidaita songoni mandoah mahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itulah malam Lailatul Qadar. Jadi ulang kita bainte-inte madabu batang niaran diri bersujud sedangkan nidai. Tetapi yang bokilat cahayoi nida bagi alak-alak na mendapat Lailatul Qadar. Atau napaduan naning nabinta tando nialak na mendapat Lailatul Qadar ketika ia sedang beribadah, baca Quran, baca solawat umpama, atau dia solat taraweh, tiba-tiba menetek iluni matania tanpa ada sebab, tanpa ada terpikirkan sesuatu, menetek iluni matai. Anamat tando name Lailatul Qadar menghampirimu, mayaluk ni malaikati mahusongonon imasutangis ko, lembut hatinya. Baik na lembutan maatete manetek iluni mata. Rade insyaallah di bulan puasaan pala tiba-tiba manetek iluni mata niwa ay Lailatul Qadar. Tetapi bukan karena mengingat dosa, bukan karena mengingat sesuatu yang sedih. Anggunay pa sedih sa didoy na banay, ingot-ingot dosa di ba sumanetek, indah. Tetapi tiba-tiba muncullah kelembutan hatinya. Itulah Lailatul Qadar. Pala manetik maik ni matai mandoah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia sedang beribadah, baca Quran, baca solawat atau zikir atau sholat taraweh, tiba-tiba tercium bau na sangat wangi. Aiman na suunjung muab ilalaya sumuni uskusna, uskus mailalaya samumpoti. Sekilas saja taraso uskusnay aima Lailatul Qadari aso icium malaikati bayoy, sehingga dong tando tuita na mendapat Lailatul Qadar. Begitu bangun tahajud tiba-tiba muab na uskusan ay bebana may Lailatul Qadar may. Cuman tong pedaon anggum nangot mo dong doho muab lalo uskus na nawanay. Karena kan beribadah, bermasak di dapur. Jadi uskus ilalaya inda Lailatul Qadar. Bain nama le yang gunainan. Jadi lompak beribadah do tahajud tiba-tiba muak wangi na sangat indah, wangi na sangat deges, maka itulah tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sabur ngini saja kita beribadah melebihi 1000 bulan alak na beribadah.
khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita harapkan kepada Allah, mudahan Allah memberikan kita Lailatul Qadar harana sakali dosa tahun ro Lailatul Qadari. Adong nomor sapa ahadu amalan na sumomo dapat Lailatul Qadar. Adong do doa khususna, adong do carana sada mayaning nabintay sampion Rasulullah. Sumomo mendapat Lailatul Qadari nidaho kilat cahayo na sangat degesi, nidaho uskus wangi tarasoy lalaho atau menetik iluni matamu, amalkanlah memberi makan orang yang berbuka puasa selama Ramadan. Mulai puasa pertama lehen parbuko tu tetangga kami, puasa paduana tu sudaroman, puasa patuluna tu orang tuaan, puasa paopatna tu sadun tu son tu si, selama 20 hari na puasoi ilehen ko sajo parbuko, maka malam 20 sada insya Allah Roma Lailatul Qadar itu. Maka ulang kita lupa marsidokah parbuko bopen na bubur kacang ijo, tetapi ilehen parbukonya lak na puaso. On may dokon na binta alak-alak na mendapat Lailatul Qadar, amalan na adalah memberi bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah terakhir Ramadan sebagai wiritan Nabi Asudohoni sampeon di pengajian ta, apabila jatuh malam 1 Ramadan, misalkan puaso hari Sinayan atau puaso hari Selasa, pada hari Selasa kita puaso malam Selasa, sumbayang maghrib 3 rakaat, kemudian sunnah ba'diyah 2 rakaat, baca ma'al Quran, menghadap kiblat. Malam 1 Ramadan buka surah Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina, sampai akhir 29 ayat mayat. Selesai di akhir baca musai paduan ulina Inna fatahna laka fatham mubina sampai habis. Baru baca musai patulunolida Inna fatahna laka fatham mubina, tolunoli dibaca antara maghrib dohot isya. Isi-isinin nabinta na membaca surah Al-Fatah di malam 1 Ramadan, Allah akan luaskan rezekinya sampai Ramadan yang akan datang. Allah mudahkan hidupnya sampai Ramadan yang akan datang. Allah jadikan ia ahli ibadah sampai Ramadan yang akan datang. Indah habis epek muntangan niat sampai Ramadan yang akan datang. Itulah keberkahan surah Al-Fatah. Ini kita amalkan di malam 1 Ramadan. On meyadah dapat disampaikan kaji dohot ilmu tu kita bersama, mudah-mudahan menjadi amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan tatu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja nandung kita kaji selama mengaji kita, izin mai kita amalkan ma dalam kehidupan, mudahan barokah. Sumonijo pala dong salah nasili dohot nahilap di pengucapan kaji nandung disampaikan selama naon masalah hukumna dohot tata carana, mohon kirana dimaafkan sulang menjadi sangkut paut na tidak baik di hadapannya Allah Ta'ala. Harana bahat dope kekurangan niba tentang ilmu agama, kebodohan niba tentang ilmu agama. Masih mohon kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dilehen Allah keberkahanna. Tarsamonima wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina